Hujan lebat mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Polresta Banyuwangi meringkus pelaku spesialis pencuri baterai tower. Dorong minat masyarakat berwisata, Asosiasi Pok Darwis gandeng Puskesmas Wongserjo gelar vaksinasi. Viral pegawai kereta api berangkat kerja dijemput kereta api di depan rumahnya. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, diguyur hujan lebat seharian membuat aliran Sungai Karangtambak di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi meluap pada Minggu sore. Derasnya debit air sungai membuat tanggul sungai jebol hingga air membanjiri puluhan rumah warga dan gedung sekolah dasar. Akibat banjir ini juga membuat satu jembatan penghubung antar dua dusun jebol setelah terkikis air sungai. Pemirsa, debit air Sungai Karangtambak di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi langsung membesar pasca diguyur hujan lebat seharian pada Minggu sore. Banjir bercampur lumpur dan ranting-ranting pohon ini mengalir deras. Tingginya debit air sungai membuat satu jembatan penghubung antara dusun nyaris saja terputus lantaran terkikis air sungai. Tidak hanya merusak jembatan, derasnya air sungai ini juga membuat tanggul di sungai ini jebol hingga mengakibatkan air meluber ke pemukiman warga. Tercatat ada sekitar 63 rumah di dusun Sumber Jambe, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran ini terendam air banjir bercampur lumpur. Satu rumah semi permanen milik warga mengalami kerusakan setelah diterjang banjir. Beruntung musibah ini tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Sebab sebelum banjir terjadi, warga sudah melakukan upaya antisipasi berlindung ke tempat yang lebih aman. Banjir yang masuk ke pemukiman warga ini terus membesar, mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Warga yang terdampak banjir ini pun panik lantaran air banjir bercampur lumpur mulai menggenangi rumah mereka. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga terpantau menggenangi gedung sekolah dasar. Jalan utama yang ada di kawasan ini juga terendam banjir dan masih belum bisa dilintasi oleh kendaraan. Meski sudah berangsur surut hingga Minggu malam, warga masih berjaga di sekitar rumah mereka mengantisipasi datangnya banjir susulan. Untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir, pihak pemerintah desa setempat langsung menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Lantaran jalan desa masih belum bisa dilintasi kendaraan, bantuan sembako tak bisa langsung tersalurkan dengan cepat. Warga pun harus menjemput bola bantuan yang diberikan dengan berjalan kaki menembus banjir yang menggenangi kawasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dusun di Sumber Jambe ini yang tadi siang terkena bencana banjir bandang. Di sini saya mulai tadi siang bersama warga untuk mengantisipasi datangnya banjir yang lebih besar lagi. Saya bersama warga bahu-membahu untuk antisipasi kemungkinan bencana yang lebih besar. Dan di sini saya sekarang menyambut kepala desa yang membawa sembako untuk kegiatan besok pagi, yang mana masyarakat besok pagi akan gugur gunung untuk membersihkan lokasi-lokasi yang sekiranya bisa menghambat aliran air. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada kepala desa yang telah membantu persiapan dapur umum sembako untuk kegiatan besok pagi. Dapur umum. Untuk pendirian dapur umum menuju ke lokasi bencana banjir yang ada di Dusun Sumber Jambe, wilayah Sumber Gandeng, yang mana pada malam hari ini saya harus terhenti di tengah jalan karena akibat banjir yang melanda 63 kepala keluarga yang ada di Dusun Sumber Jambe ini di Abdiling Sumber Gandeng yang terendam banjir luar biasa tadi siang.
pada malam hari ini mobil yang membawa sembako untuk persiapan dapur umum ini tidak bisa sampai ke lokasi rumah warga. Maka pada malam hari ini ada beberapa warga ini yang membantu membawa sembako ini untuk bisa sampai ke rumah warga, yang mana sembako ini akan digunakan untuk persiapan dapur umum besok pagi, yang mana besok pagi akan ada kegiatan dari 63 kepala keluarga ini bersama seluruh masyarakat yang ada di sini bersama dengan instansi lain. Besok pagi akan kegiatan bersih-bersih di wilayah sini, yang mana tadi siang wilayah rumah ataupun jalan, tempat fasilitas umum, SD ini tadi sudah terendam air. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sebagian roboh, sebagian udah hanyut. Spesialis maling baterai tower telepon seluler di Banyuwangi akhirnya diringkus tim Buser Polresta Banyuwangi. Pelaku yang beraksi bersama rekannya yang masih buron ini selalu berjalan mulus hingga di 9 TKP. Lantaran pelaku menyamar sebagai teknis operator seluler saat menjalankan aksinya. Pemirsa, WR pria 41 tahun spesialis maling baterai tower telepon seluler asal Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas di Mapolresta Banyuwangi. Setelah lama menjadi incaran polisi, pelaku akhirnya berhasil diringkus saat hendak melakukan kembali aksi pencuriannya di sebuah tower telepon seluler yang ada di Kecamatan Bangurjo, Banyuwangi. Diketahui pelaku telah beraksi di 9 TKP bersama rekannya berinisial IY yang hingga kini masih buron. Dari hasil pencuriannya sejak bulan Oktober lalu, pelaku sudah berhasil menggondol 17 baterai tower telepon seluler dengan nilai kerugian lebih dari 178 juta rupiah. Aksi pelaku selama ini berjalan mulus lantaran pelaku selalu menyamar sebagai teknisi operator seluler saat menjalankan aksinya. Untuk dapat masuk di kawasan tower, pelaku merusak pagar dengan alat pemotongan besi. Sementara kotak tempat penyimpanan baterai bertegangan 12 volt tersebut berhasil dibuka pelaku menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat para pelaku menjalankan aksinya, warga tak menaruh curiga sedikit pun lantaran mengira bahwa pelaku benar-benar teknisi operator seluler. Namun, kecurigaan warga baru muncul setelah para pelaku yang sudah berhasil menggondol baterai tersebut meninggalkan jejak kerusakan pada pagar maupun kotak penyimpanan baterai. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual baterai-baterai tersebut ke pengepul rongsokan dengan harga 5.000 per kilogramnya. Namun, pengakuan ini dirasa polisi tidak masuk akal, lantaran baterai tersebut memiliki harga jual yang cukup tinggi. Polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus untuk memburu penadah barang curian yang nilainya cukup fantastis ini. Di wilayah Banyuwangi, dimulai tanggal 12 Oktober beroperasi sampai dengan 25 Oktober, di mana ada 9 titik TKP korban pencurian dari tower beberapa provider yang cukup terkenal di beberapa provider yang kita tahu semua. Pelaku ditangkap di wilayah Bangurjo, di mana yang bersangkutan akan melakukan aksinya kembali. Jadi di Polresta Banyuwangi. Selain membuat operator telepon seluler merugi hingga ratusan juta rupiah, aksi pencurian ini juga meresahkan masyarakat. Karena hilangnya baterai tower telepon seluler membuat jaringan internet menjadi ngadat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun penjara. Diketahui pelaku sebelumnya sudah pernah dipenjara karena terjerat kasus kepemilikan senjata tajam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Untuk menarik minat masyarakat agar mau disuntik vaksin, Asosiasi Pok Darwis Banyuwangi bersama dengan Puskesmas Wongsorejo
memiliki cara yang berbeda dalam menggelar vaksinasi pada Minggu siang. Vaksinasi kali ini digelar di tempat wisata Pantai Grand Watu Dodol Banyuwangi yang memiliki keindahan panorama Selat Bali dengan garis pantainya yang panjang. Pemirsa, dibukanya kembali sejumlah tempat destinasi wisata pada PPKM level 2 tidak membuat serbuan vaksinasi di Banyuwangi, Jawa Timur kendor. Berbagai cara dilakukan tim Satgas COVID-19 agar serapan vaksinasi bisa melebihi target yang telah ditentukan. Nah, untuk menarik minat masyarakat agar mau disuntik vaksin, Asosiasi Pokdarwis Banyuwangi bekerja sama dengan Puskesmas Wongsorjo Banyuwangi memiliki cara berbeda dalam menggelar vaksinasi massal pada Minggu siang. Vaksinasi kali ini digelar di tempat wisata Pantai Grand Watu Dodol yang menyuguhkan keindahan panorama Selat Bali dengan garis pantainya yang panjang. Untuk masuk kawasan wisata ini, seluruh pengunjung wajib menunjukkan kartu vaksin. Bagi yang belum divaksin, masyarakat bisa datang ke kawasan ini agar dilayani suntik vaksin oleh petugas yang disiagakan. Sebagai bonusnya, pengunjung yang mau disuntik vaksin secara on the spot, pengelola wisata Pantai Grand Watu Dodol menggratiskan tiket masuk di kawasan pantai. Ya, karena kan ada peraturan juga, jadi yang vaksin itu harus dalam kondisi fit ya. Jadi kondisi tubuh dalam keadaan fit, karena tempo hari saya juga pernah mengajukan untuk vaksin, ternyata kondisi badan kurang fit tempo hari, jadi sempat ditolak dengan pihak Kesmas. Jadi untuk saat ini alhamdulillah di destinasi wisata ini sudah diagendakan untuk acara vaksin, baik kepada pengunjung lokal dan khususnya di masyarakat Wongsorjo seperti itu. Alhamdulillah tadi ketika di loket setelah kami bilang akan melakukan vaksin di wisata Grand Watu Dodol, alhamdulillah sudah tidak ditarik tiket lagi. Gratis ya Mas? Gratis sudah. Ya Mas, apa aja yang bisa dinikmati wisata di sini Mas? Ya, setahu saya di sini itu di samping ada spot untuk selfie, spot diving, spot snorkeling juga ada di sini, dan juga untuk trip wisata ke Pulau Menjangan dan ke Pulau Tabuan. Adanya bonus destinasi wisata gratis bagi peserta vaksin ini benar-benar mampu menarik minat masyarakat untuk divaksin. Dalam waktu 2 jam, petugas sudah berhasil menyuntikkan 100 dosis vaksin dari 200 dosis yang ditargetkan pada serbuan vaksinasi kali ini. Selain itu, tujuan vaksinasi ini juga untuk mendukung program pemerintah daerah agar capaian vaksinasi semakin tinggi. Data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, capaian vaksinasi dosis pertama masih 71,2%. Sementara untuk vaksinasi lansia masih di angka 53,6%. Di tempat destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol ini, pengunjung bisa menikmati keindahan panorama Selat Bali dengan garis pantainya yang panjang. Selain itu, pengunjung juga bisa bermain diving dan snorkeling, melihat keindahan bawah laut. Tidak hanya itu, tempat destinasi wisata ini juga menyediakan trip penyeberangan ke Pulau Menjangan Bali dan Pulau Tabuhan Banyuwangi. Memasuki PPKM level 2, seluruh destinasi wisata alam memang sudah dibuka untuk umum. Masyarakat kini sudah diperbolehkan untuk berwisata, namun dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diantaranya wajib memakai masker, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak selama di lokasi wisata. Selain itu, untuk masuk ke kawasan wisata, pengunjung tetap harus menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tujuannya kita mengajak masyarakat yang belum bervaksin, khususnya di Kecamatan Wongsorjo, supaya mau bervaksin. Ini dengan salah satu inovasi bagaimana supaya masyarakat ini mau sambil berwisata, maka kita berikan tiket yang masuk ke destinasi bagi yang bervaksin. Ini dalam rangka komitmen kami sebagai ketua asosiasi untuk mendukung program pemerintah supaya masyarakat capaian untuk vaksinasi ini semakin tinggi. Antusiasme pengunjung seperti apa Pak? Antusias sangat luar biasa Mas, karena di samping mereka bisa berwisata juga sambil bervaksin di destinasi wisata.
jadi nggak jenuh gitu menunggu. Yang bisa dinikmati di sini ada kapal penyeberangan ya. Ini yang biasanya dari luar kota itu mesti nyebrang ke Pulau Tabuan dan Menjangan. Tapi juga bisa ada yang diving dan snorkeling di sini. Di samping itu ada perahu ojek yang khusus muter-muter di pantai GWD ini. Juga ada kuliner khas masakan Grand Watu Jotol. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berangkat kerja dijemput motor atau mobil mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika kerja dijemput kereta api tepat di depan rumahnya? Kejadian ini yang dialami seorang pria di Banyuwangi. Dalam video viral yang diunggah di media sosial TikTok, ada seorang pria yang dijemput kereta api tepat di depan rumahnya. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, video viral ini diunggah di TikTok pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan judul Selamat Bertugas Suami. Video ini beberapa kali dibagikan ulang oleh warganet hingga video ini berhasil dilihat masyarakat hingga 2,1 juta viewers. Dalam video TikTok tersebut terlihat seorang pria memakai seragam petugas kereta api yang hendak berangkat kerja. Tak lama kemudian ada kereta api yang datang hingga berhenti di depan rumahnya. Momen langka tersebut direkam sang istri yang mengantar suami berangkat kerja sebagai masinis, akan tetapi mengantarkannya cukup di depan rumah karena sudah ada yang menjemput. Setelah kereta api datang dan berhenti di depan rumahnya, pria tersebut mulai membawa tas dan berangkat bekerja dengan dijemput kereta api. Atas video viral tersebut beragam komentar diungkapkan oleh para netizen. Petugas kereta api yang dijemput di depan rumahnya ini, rupanya rumahnya tepat berada di samping persis salah satu stasiun di Banyuwangi. Ya pemirsa, ialah Andika, karyawan PT KAI yang viral saat berangkat kerja dijemput oleh kereta api di depan rumahnya. Video tersebut sengaja direkam oleh istrinya, yakni Yusi Arisanti pada 26 Oktober 2021 lalu. Andika mengaku saat itu dirinya berangkat kerja di stasiun Banyuwangi Kota. Dirinya sengaja menaiki kereta api Pandanwangi jurusan Jember Banyuwangi dari rumah mertuanya, yang tepat di sebelah timur stasiun Temuguru, Kecamatan Sempu. Video tersebut seolah dirinya memang sengaja dijemput kereta api tepat di depan rumahnya. Akan tetapi lokomotif kereta api tersebut memang berhenti tepat di depan rumah mertuanya. Meski naik kereta api Pandanwangi, pihaknya tetap melakukan prosedur yang ada, seperti cek suhu badan dan naik ke gerbong penumpang. Kebetulan saat itu saya berangkat dari rumah mertua, yang mana rumah mertua berada persis di sebelah timurnya stasiun Temuguru. Pada saat kereta api Pandanwangi datang dan lokomotif berhenti sesuai dengan tempat pemberhentian, seakan-akan terlihat lokomotif berada tepat di depan rumah mertua saya. Setelah saya berpamitan kepada mertua dan istri, saya naik kereta melalui pintu masuk stasiun. Setelah dicek suhu oleh security, saya naik kereta yang mana kebetulan untuk kereta api Pandanwangi itu tidak diwajibkan untuk rapid antigen. Jadi setelah saya cek suhu langsung naik kereta. Jadi bukan sengaja dijemput, Mbak ya? Oh, bukan Mas, itu merupakan kereta api Pandanwangi tersebut memang berhenti di stasiun Temuguru, yang mana stasiun Temuguru merupakan stasiun pemberhentian guna untuk naik turun penumpang. Yang video siapa, Pak? Saat itu yang video adalah istri saya, dan sama istri saya diunggah ke akun TikTok. Nggak nyangka sampai kemudian viral, Pak? Nggak nyangka sama sekali, Mas. Karena mungkin si istri saya iseng mungkin ya. Jadi istri saya maupun saya nggak nyangka bahwa sampai viral seperti ini. Sementara itu, PLH Manajer Humas Daob 9 Jember, Tohari mengatakan, terkait video viral pria yang merupakan petugas kereta api yang seolah-olah dijemput kereta api saat akan bekerja,
pihaknya tidak mempermasalahkan. Sebab hal tersebut merupakan hal yang lumrah. Apalagi video viral tersebut sebenarnya hanyalah sebuah hiburan semata. Terkait video viral yang pemerannya itu kepala stasiun Banyuwangi Kota ya, yang memang sebelumnya itu yang ditulis oleh teman-teman yang share itu adalah masinis. Sebenarnya itu adalah seorang kepala stasiun ya, jadi seorang kepala stasiun di stasiun Banyuwangi Kota di Kabupaten Banyuwangi. Dari kami untuk menyikapinya ya karena itu memang kontennya untuk hiburan ya, untuk masyarakat ya, nggak ada masalah ya, karena kontennya hiburan. Dan memang kalau dilihat memang bahkan mungkin tidak pernah ada kalau yang ditulisnya seolah-olah pegawai kereta api itu dijemput oleh kereta di depan rumah ya. Nah, kelihatannya kan memang seolah-olah di depan rumah gitu yang terjadi. Dan memang kebetulan rumah dari orang tua Bapak Andika itu di dekat stasiun. Jadi kebetulan juga persis di depan rumah itu adalah tempat pemberhentian lokomotif. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.